Kesucian itu bukan sikap atau sifat yang berdiri lepas dari sikap-sikap yang lainnya, melainkan dalam konteks sabda Tuhan hari ini, sabda bahagia. Hati yang suci berkaitan dengan sikap orang yang miskin di hadapan Allah. Ia murah hati, membawa damai, tahan aniaya, dan dicela karena kebenaran, dan tidak dendam. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 1 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan semua orang kudus. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari raya semua orang kudus ini, kita merenungkan artinya hidup kudus itu. Kekudusan memang milik Allah semata-mata, karena Dialah sumber kekudusan. Maka kita semua, umat manusia ini yang ingin menjadi kudus, pastilah harus dekat dengan Tuhan kita, bersatu dengannya. Dan menjadi pertanyaan bagi kita semua pastinya, secara konkret bagaimana caranya kita ini bisa menjadi kudus? Bapak Paus kita dalam Gaudete et Exsultate, bergembiralah dan bersukacitalah. Paus menjelaskan
arti dan makna kekudusan untuk hidup sehari-hari. Kekudusan itu bisa diartikan antara lain kepenuhan hidup dan kesempurnaan cinta kasih. Maka hal ini bersifat dinamis, bukan sekali jadi selesai, melainkan ada usaha dan proses yang terus-menerus. Merupakan hasil kerjasama antara kita manusia yang lemah dan pendosa ini dengan Allah yang menganugerahkan rahmat kekudusan untuk kita. Saat kebangkitan orang-orang kudus masuk ke dalam keabadian di hadapan Anak Domba, yaitu Kristus sendiri, mereka diikut sertakan dalam kebangkitannya dan dimasukkan dalam kemuliaannya di surga. Nasihat dalam sabda Tuhan hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesucian itu bukan sikap atau sifat yang berdiri lepas dari sikap-sikap yang lainnya, melainkan dalam konteks sabda Tuhan hari ini, sabda bahagia, hati yang suci berkaitan dengan sikap orang yang miskin di hadapan Allah. Ia murah hati, membawa damai, tahan aniaya, dan dicela karena kebenaran, dan tidak dendam. Dalam hidup sehari-hari, orang yang suci hatinya bergembira dan bersuka cita. Unsur kekudusan yang konkret itu antara lain ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, sukacita, keberanian, dan semangat, persekutuan, dan doa yang tak henti-hentinya. Lewat doa tanpa henti itulah pelbagai godaan bisa kita tangkal, bisa kita jauhkan. Kekudusan ini tentulah bisa dicapai oleh siapa saja, oleh kita semua. Tidak hanya terbatas di kalangan imam, biarawan, biarawati, Bapak Uskup atau Paus sekalipun. Untuk kita semua, kita dipanggil menjadi kudus. Di zaman milenial ini, ada tokoh muda yang diberi gelar Beato, pasti semuanya ingat, yaitu Carlo Acutis, yang dibeatifikasi 10 Oktober 2020 lalu. Ia punya kekuatan spiritual karena kekuatan sakramen Maha Kudus yang sangat ia cintai, tekun berdoa rosario, dan mengadakan pengakuan dosa mingguan. Maka pada kesempatan merayakan hari raya semua orang kudus ini, mari kita semua berusaha menguduskan diri dengan menekuni hidup sehari-hari. Hal-hal yang baik, mempraktekkan cinta kasih Allah itu dalam hidup kita, tekun berdoa, dan mengusahakan pertobatan dari hari ke hari. Itulah usaha kita untuk menjadi kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus zaman sekarang. Kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga
Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.